Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kemudahan ya dalam menyelesaikan segala urusan-urusan kita semua ya. Oke, hari ini kita sudah memasuki pertemuan ke-6 dan hari ini mungkin isinya adalah full materi ya. Yang akan dibahas hari ini adalah RESTful Web Service ya. Kalau yang 2 minggu kemarin itu kita belajar tentang SOAP Web Service yang merupakan paradigma awal atau lama dari web service. Yang saat ini kita akan bahas adalah paradigma yang terbaru, itu menggunakan konsep RESTful. Oke, agenda kita hari ini ada 4 sebenarnya, tapi karena waktu terbatas, karena saya ditegur juga oleh Kaprodi bahwa maksimal pertemuan tatap muka itu 1 jam saja untuk 3 SKS. Maka hari ini saya hanya bahas tentang 3 bab saja ya, 3 pembahasan saja. Yaitu 1, pengenalan terhadap RESTful Web Service. Yang kedua, perbedaannya. Apa sih bedanya antara SOAP dan RESTful Web Service? Kemudian yang ketiga, contoh web service yang mengembalikan pesan XML. Dan yang keempat, contoh web service yang mengembalikan JSON. Nah, yang nomor 4 ini kita bahas minggu depan. Ya. Minggu depan kita fokus hari ini 1, 2, 3 ya. Oke, kita mulai agenda pertama yaitu pengenalan tentang RESTful Web Service ya. Apa itu RESTful Web Service? Nah, di sini Anda bisa lihat bahwa RESTful Web Service ini lahir tahun 2000-an ya. Kalau SOAP Web Service itu lahir tahun 90-an. Berarti sebenarnya udah teknologi lama, tapi masih kepake ya sampai saat ini. Jadi REST ini adalah riset doktornya Roy Fielding ya tahun 2000-an. Jadi dari riset ini bisa menjadikan sebuah standar teknologi ya yang sampai berlaku sampai sekarang. Singkatannya adalah Representational State Transfer yang merupakan arsitektur client server yang stateless ya. Apa itu stateless? Stateless itu di mana informasi klien itu tidak disimpan di server, gitu ya. Jadi ketika request klien sudah hilang saja informasi dari kliennya, gitu ya. Termasuk track record dari kliennya itu hilang, itu namanya stateless, gitu ya. Kalau stateful itu kebalikannya, di mana informasi dari klien atau informasi tentang klien itu tetap tersimpan atau ada di dalam memori server, gitu ya. Di sini web service kalau kita pendekatannya RESTful itu dipandang sebagai sumber daya atau resource. Jadi resource itu dalam arti bahwa tidak hanya mengirimkan data-data primitif atau data-data tradisional ya, seperti integer, seperti string, seperti double, float, seperti yang dilakukan oleh SOAP, ya SOAP Web Service gitu ya. Kalau ini resource, bisa dalam bentuk dokumen teks, bisa dalam dokumen XML, bisa dalam dokumen JSON, bahkan gambar pun bisa dipertukarkan, ya, bisa dikirim. Kalau SOAP Web Service itu gambar itu tidak bisa ditransfer.
Jadi web service client yang akan mengakses resource, ya, resource itu mengakses melalui metode-metode remote, ya, yang sama seperti SOAP web service yang dipublikasikan sebagai web service gitu ya. Tapi metode-metode itu nanti mendeskripsikan action yang dilakukan pada resource. Nanti actionnya kita akan bahas ya. Kemudian RESTful Web Service ini terdiri dari dua komponen. REST server yang menyediakan akses ke dalam sumber daya dan REST client yang mengakses dan bisa memodifikasi sumber daya REST gitu ya. Itu konsepnya. Nah, arsitekturnya ya client server saja seperti biasa ya, seperti di pemrograman web. Jadi di gaya arsitektur REST itu client dan server mempertukarkan representasi dari sumber daya dengan menggunakan interface yang terstandarisasi dan protokol. Tapi REST itu sendiri bukan protokol, itu ya. Kalau SOAP itu protokol, tapi kalau REST itu bukan protokol. Jadi REST itu bukan protokol spesifik, tapi ketika berbicara tentang REST, biasanya REST itu di atas HTTP, ditumpangkan ya, di atas HTTP. Mirip juga dengan SOAP message ya, yang di atas HTTP. Kemudian respon dari server dipertimbangkan sebagai representasi dari sumber daya. Representasi ini dapat dihasilkan dari satu resource atau dari beberapa resource ya. Misalnya tadi ada resource file text, bisa file XML, bisa file JSON atau bisa image gitu ya. Nah, itu ya. Nah, di sini ya. Jadi ini ada klien tetap menggunakan HTTP, kemudian ada respon yang bisa berupa bermacam-macam resource gitu ya. Kemudian REST ini kan ditumpangkan tadi di protokol HTTP. Jadi sebenarnya menggunakan beberapa metode yang didefinisikan oleh HTTP. Anda sudah belajar ya metode-metode di HTTP di web programming, saya tidak akan jelaskan detail lagi di sini. Ada get, ada push, ada delete, ada post ya. Nah, ini semua silakan Anda di review lagi ya di mata kuliah web programming atau saya sudah sampaikan di slide ini ya untuk dipelajari lebih lanjut. Kemudian fitur-fitur dari RESTful Web Service ini ya. Yang pertama, identifikasi resource-nya menggunakan URI ya, URI ya. Jadi resource diidentifikasi dengan URI-nya. Biasanya apa? Link di internet ya. HTTP bla 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 gitu ya. Hampir sama juga dengan SOAP message juga menggunakan URI. Klien dapat secara langsung mengakses RESTful Web Service menggunakan URI dari resource tersebut. Ya, jadi sama ya ketika Anda menulis alamat web ya di browser gitu ya. Kemudian yang kedua uniform interface. Jadi resource dimanipulasi menggunakan set dari create, read, update atau delete operation ya. Seperti put, get, post, and delete ya, yang menggunakan protokol HTTP. Berbeda dengan SOAP message yang punya protokolnya sendiri, kalau ini menggunakan protokol HTTP. Kemudian client server ya, jadi ada pemisahan concern ya. Is the reason behind this concern ya, jadi pemisahan concern antara client dan server ini membantu